يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرئ في قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. MC Mo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du, hadratul muhtaramin wal mukarramin, para asatiz, pengurus Masjid Baitul Ma'mur, dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di akhir-akhir bulan Rajab masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan ilmu nafi' dan berkah, ilmu yang bermanfaat dan barakah. Tapi saya mengingatkan, ketika kita masuk masjid, jangan lupa, ini kebiasaan kita suka lupa, Pak. Jadi kalau mau masuk masjid, melangkah kaki kanan dulu sama membaca Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya, kalau keluar dari masjid dengan membaca Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Itu doa itu singkat tapi fadilahnya atau keutamaannya banyak sekali. Jadi kalau kita masuk masjid, kita mendapatkan rahmat Allah. Artinya kalau kita keluar masjid, kita mendapatkan anugerah Allah. Itu hal sepele tapi kadang kita sering lupa. Ya. Kemudian jangan lupa ketika di masjid, setelah kita sholat sunnah atau kita sholat tahiyatul masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa i'tikaf itu adalah sunnah Rasul. Kalau bahasa Arabnya nawaitul i'tikafi. Pahala kita masuk masjid, tapi yang kedua kita mendapatkan pahala i'tikaf, syukur-syukur ditambah salat qobliyah, dan yang ketiga kita mendapatkan pahala salat berjamaah, dan yang keempat kita mendapatkan pahala thalabul ilmi. Kata baginda Nabi, kalau terjemahannya, siapa yang menuntut ilmu, ya kita dari rumah ke sini dianggap menuntut ilmu. Ya, seluruh malaikat mendoakan kita, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, ya, ikan-ikan yang mungkin kita ada di empang, di danau, mendoakan kita. Jadi yang namanya menuntut ilmu tidak harus ke pesantren, tidak harus ke sekolah, ke masjid pun kalau kita niatkan menuntut ilmu, maka mendapatkan pahala menuntut ilmu. Nah, jadi hal-hal yang sepele itu kalau kita niatkan, sesungguhnya pahalanya besar sekali. Itu seperti itu ya. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah ya. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi wa li karumatil awliya ta'ala wa li ma'unati ulama'ina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina, nas'alukal baraka wa syafa'al karam wal ma'unata bi iznillahi ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lahum amin. Ya rahimakumullah, kita masih membahas pembahasan tentang al-jin, tentang jin, ya. Saya bacakan dalam tafsirnya. Di sini waqala al-ulama asma'ul jinni fi lughatil arabi. Qala Ibnu Abdul Barri al-jinnu 'inda ahli al-kalami wal 'ilmi bil lisani ala maratibin. Jadi menurut para ulama dalam hal ini pendapatnya Syekh Ibnu Abdul Bar, beliau menjelaskan bahwa jin itu menurut pandangan ahli kalam atau ulama-ulama tasawuf dan ahli ilmi, ya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jin juga ada tingkat-tingkatannya atau ada kelompok-kelompoknya. Ya. Wa idza zakaru al-jinna khalisan. Kalau kita menyebutkan jin itu yang masih aslinya, yang murninya saja disebut dengan jinniyun, ya. Masih kata aslinya jin adalah jinniyun, ya. Nah, dalam bahasa Arabnya. Fa idza aradu anna mimman yuskinu ma'an nasi qalu amir. Ketika sekelompok jin itu dia terus bergaul bersama manusia, ya, maka qalu amir, disebutkan amir namanya, jamnya Umar. Ini jin yang mungkin ada di rumah kita, ya. Mungkin di rumah kita ada makhluk halus yang sekelompok itu namanya amir. Wa in kana mimma yu'ridul lisbiyan. Kalau jin itu yang bertugas mengganggu, menggoda anak kecil. Biasanya anak kecil pada nangis lupa, ya kan? Anak kecil mungkin anak kita, ponakan kita, saudara kita, cucu kita merengek terus itu kan nangis dulu gitu kan? Ya, badannya nggak panas, ditensi juga nggak panas, itu digoda, diganggu oleh bangsa jin. Ya. Tuh. Yu'aridu, jadi tugasnya mengganggu, menggoda anak kecil. Sehingga anak kecil kayak ngeliatin ke atas. Kalau anak kecil kan namanya belum punya dosa. Ya, atas kehendak Allah, atas izin Allah bisa melihat, Pak. Ya kan? Yang menggoda, mungkin lihat ke atas. Maka disunahkan pada saat kita menggendong atau di rumah kita, anak kita atau keluarga kita nangis terus, apalagi menjelang maghrib biasanya, ya. Itu kata dokter nggak ada apa, ini mah mungkin. Nah, maka bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq 3 kali. Ya. Dibacakan, saya kira itu dicarinya gampang, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq 3 kali. Ya, sambil dipupuk punggung belakang anak kita, ya, sambil gini-gini. Kemudian dibacakan Al-Ikhlas qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq ila akhiril ayat. Kemudian An-Nas qul a'udzu birabbin nas ila akhiris surah sampai akhir surat. Kemudian dibacakan sallallahu ala Muhammad 11 kali sampai di punggung-punggungnya. Insyaallah diam, ya. Kadang tengah malam, kadang mungkin malam Jumat. Nah, itu Pak. Jadi jangan dibentak-bentak jangan itu. Karena memang ada sekelompok jin yang tugasnya menggoda anak-anak kecil, sibian. Ya. Tuh. Doa-doa tadi adalah penjaga buat kita, penjaga buat anak kita dari godaan-godaan makhluk halus, ya. Ya. Sekelompok jin yang menggoda anak-anak kecil yang menangis terus, maka oleh para ulama disebut arwah. Jadi ada arwahnya jin atau alam ruh. Jadi yang namanya arwah itu bukan arwah manusia.
Yang disebut arwah itu adalah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ya kan? Arwah kan nggak terlihat oleh mata. Ya, arwah manusia juga tidak terlihat oleh kasat mata. Ya. Nah itu. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, fa in khabutha wa ta'arrada. Kalau bangsa jin itu yang tugasnya menyesatkan manusia, menggoda manusia, ya. Qalu syaiton, maka disebut setan. Ya, kadang-kadang kita ya yang mengganggu anak kita dianggapnya setan, yang menggoda setan, padahal ada nama-namanya, ya. Setan yang mengganggu kita. Mau sholat, malas banget, ya kan? Nah itu setan. Menjelang maghrib itu sinetron itu kok, kenapa ya menjelang maghrib itu kok rame gitu loh, ya kan? Seru gitu kan, sinetronnya itu dipasang yang judulnya itu menarik. Sehingga para ibu-ibu anak kita itu tertarik dengan tayangan sinetron menjelang maghrib, Pak. Ya kan? Tegas saja kita, maghrib matikan TV, matikan handphone. Ya, kadang-kadang bapaknya ke masjid, emaknya nonton TV, sinetronnya Pak, tanggung Pak, lagi seru-serunya gitu, kan begitu. Ya, emang begitu Pak. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu menjauh dari masjid, menjauh dari ulama, menjauh dari pengajian. Ya, caranya begitu, kasih tayangan yang menarik. Apalagi kalau semifinal bulu tangkis. Sekarang lagi final nih Pak. Wah, ya kan? Sudah kan gitu. Tayangannya menggoda kita kan gitu ya. Oke. Nah kalau itu setan Pak. Karena anak kecil nggak tertarik dengan tayangan sepak bola sama sinetron kan gitu ya. Yang tertarik orang dewasa kan gitu. Ya. Fa in zada amruhu ala dzalika waqiyun. Jika bangsa jin itu dia punya kelebihan, punya kekuatan, ya, itu disebut ifrit. Jadi ifrit itu bukan satu jin yang dulu ketika di kisahnya Nabi Sulaiman mengadakan sayembara siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis, maka sekelompok jin namanya ifrit, ya. Saya sanggup sebelum engkau bergeser dari tempat duduk Anda, saya sanggup memindahkan istananya Ratu Balqis. Namanya ifrit. Qala ifritun ana atika qabla an taquma min maqamik, kata Al-Quran. Saya sanggup, ya. Nah, tapi diberikan kekuatan oleh Allah, ya kan. Oke. Ini itu tingkatan jin, ya. Kalau lupa bagaimana? Tadi saya baca, kita disuruh baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lupa. Sebisanya Pak. Bisanya kulhu, bacain kulhu. Ya. Kalau nggak bisa bacain Al-Falaq An-Nas. Nggak bisa juga setelkan handphone, ya. Yang doa-doa itu didengarkan di telinga anak kita. Gitu, ya. Kalau kita nggak hafal, insya Allah anak kita diam. Jadi jangan, saya pernah melihat itu saudara saya sendiri ketika anaknya ngerengek. Nah, tuh, bagus tuh, Doraemon tuh, Upin Ipin. Yang di anak masih kecil disuruh lihat tayangan Upin Ipin. Kadang itu kan salah itu. Jadi sudah mengajarkan kepada anak kita masih balita untuk menjadi pecinta handphone. Ya kan? Jangan gitu loh. Udah yang penting anak saya diam. Oh, jangan kasih handphone, kasih Upin Ipin, diam. Ya, kalau memang sama-sama kita lihatkan tayangan, kenapa nggak kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya kan? Itu ya boleh sih lihat film Upin Ipin, Doraemon boleh. Tapi pada saat genting karena anak kita nangis terus, maka itu yang harus kita bacakan. Ya, ya. Kemudian berikutnya asyaitanu alladzi haddatsana Allahu anhu katsiran fil Qur'an. Setan-setan yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah banyak sekali dalam Al-Quran, min alamil jin, semuanya dari bangsa jin. Awalnya
kana ya'budullaha fi bidati amri. Dulunya jin juga menyembah Allah, syaitan menyembah Allah, malaikat menyembah Allah sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Ya. Wasakana asyaitun wasakana as-samaa ma'al malaikat, dan jin tadi bersama malaikat di langit dan bisa bolak-balik masuk surga. Wa dakhalal jannah. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi mereka masih soulmate, Pak, ya. Malaikat dengan setan dengan jin masih soulmatean, ya. Belum ada pihak ketiga. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, mereka mulai terjadi sifat iri dengki. Apa yang membuat jin kemudian dan setan terusir dari surga? Tsumma asarabahu. Kemudian jin tadi mulai berdosa kepada Allah. Indama amarahu ayasjuda li Adam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah berikan pengetahuan kepada Adam, dan ketika Allah mengadakan lomba cerdas cermat ilmu agama, ya, dan ketika itu juga setan, malaikat, jin kalah, Allah memerintahkan mereka untuk menghormati atau untuk hormat kepada Nabi Adam. Jadi sujud bukan diartikan seperti sujud kita kepada Allah, tapi menghormati, mengapresiasi terhadap Nabi Adam. Nah, pada saat itu setan mulai ingkar dengan istikbaron, karena sombong. Istikbaron wa'uluan. Kata setan mengatakan, ya kan, saya diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kata setan, ya Allah, saya lebih dulu diciptakan, dan Adam itu baru kemarin diciptakan, dan bahan baku saya lebih hebat daripada Adam. Nah, akhirnya setan tadi sombong, ya. Nah, pada saat itulah kemudian setan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi setan mengajukan persyaratan. Saya, ya Allah, ya Tuhan kami, saya siap dikeluarkan dari surga, tapi dengan satu permintaan. Kata setan, kata Allah, apa yang menjadi permintaanmu? Izinkan saya akan menggoda terhadap Adam dan Hawa beserta anak cucunya. Kata Allah, silahkan kalau kamu mampu. Ya, itu persyaratan yang diajukan oleh setan. Jadi setan mulai terjangkit, yang pertama apa? Takabur atau sombong, yang kedua hasud, iri, ya. Kemudian Allah tarik rahmatnya dari setan. Jadi setan tidak lagi mendapat rahmat Allah karena dia takabur dan hasud terhadap Nabi Adam. Jadi itu ceritanya, ya. Nah, oleh karena itu, maka dalam surat yang lain dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti. Artinya orang-orang yang beriman yang terbunuh dalam menegakkan agama Allah, sedangkan orang-orang kafir yang terbunuh fi sabilit taghut, terbunuh dalam jalan yang sesat, dalam jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka faqatilu awliya asyaiton, mereka orang-orang yang beriman membunuh pengikut-pengikut syaitan. Inna kaidah syaitani kana dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan dhaif. Jadi tipuan rayuan ajakan setan itu sesungguhnya lemah kalau kita kuat imannya. Kalau ada orang tergoda oleh setan karena imannya tidak kuat, seperti itu. Kenapa setan disebut taghut? Wa innama sumya taghutan litajawazihi haddihi, karena setan telah melampaui batas, ya kan? Makanya kalau ada manusia yang sombong,
itu dia berperilaku seperti setan. Ada manusia yang hasud, iri, dengki, dia perilakunya seperti setan. Makanya manusia itu di awal di pertemuan yang lalu kita sudah membahas manusia itu berada bainal malaikati wasyayatin. Manusia berada di antara setan dan malaikat. Artinya kadang manusia berperilaku seperti malaikat, artinya dia berperilaku baik, beriman dan beramal soleh. Kadang manusia berperilaku seperti setan, misalnya dia takabur, hasud, ria dan sebagainya. Ya. Jadi setan selalu salah, malaikat tidak pernah salah, sedangkan manusia kadang berbuat salah, kadang berbuat benar. Itu. Jadi posisi manusia itu berada di antara setan dan malaikat. Nah, justru dengan beriman itu Allah menginginkan agar manusia itu selalu dalam perilaku seperti perilakunya malaikat. Ya. Seperti itu. Waqad syabbaha Allah Ta'ala wa tansibihi nafsi ilahan ya'badu asyaitanu qabihus surah. Dan setan itu makhluk yang paling buruk rupanya. Iya kan? Makanya ada orang katanya kayak melihat kok ada orang serem banget gitu kan. Wajahnya gitu, rambutnya panjang gitu. Ya, apalah namanya itu, apakah jin, apa kuntilanak, semuanya itu bagian dari setan. Karena di sini dikatakan asyaitanu qabihus surati. Makanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lah makhluk yang paling indah, yang paling cakep diciptakannya. Karena setan itu tidak ada yang cantik, tidak ada yang tampan, Pak. Qabihus surah. Kenapa? Dulunya sebelum diusir dari surga tampan, Pak. Cantik. Tapi setelah terusir dari surga maka buruk rupanya. Iya kan? Makanya disebut laknatullah, dilaknat. Ya, bukan hanya perilakunya buruk, tapi rupanya juga buruk. Jadi ketika setan itu berdebat dengan Nabi Adam, itu belum buruk rupanya, Pak. Ya, itu. Qabihus surah. Ini kalau ada orang kata kayak ngelihat ini diganggu oleh makhluk halus, ya, karena dikatakan memang setan itu ya buruk rupanya, tidak ada yang cantik, Pak. Baik, karena setan itu qabihus surah, ya, maka fa'lam min qabihis surah wa ashkalihim. Bahkan bukan hanya bentuknya yang buruk, tapi setan itu juga bisa berubah-ubah wujud. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menggoda manusia. Itu cara setan, dan atas izin Allah, ketika setan mengajukan permintaan pada saat diusir dari surga, kata setan, saya siap diusir, tapi izinkan saya akan menggoda dengan berbagai cara. Menggoda siapa? Nabi Adam dan anak cucunya. Seperti itu, ya. Baik. Bukan hanya buruk rupanya, tapi kelakuannya juga buruk. Ya, tidak sedikit manusia yang terpedaya oleh tipuan setan. Baik. Itu ya, itu pembahasan tentang jin dan setan. Sekarang pembahasan kita, wa yajibu al-imanu bil arsy wal kursi wal lauhi wal qalam. Artinya wajib beriman dengan adanya arsy. Wajib beriman dengan adanya kursi. Ya. Wajib beriman dengan adanya lauhil mahfuz,
dan wajib beriman dengan adanya qala. Itu. Ammal arsyu fahuwa. Arsy itu apa sih? Fahuwa jismun azimun nuraniyun ulwiyun muhitun bijamil ajsam. Arsy adalah satu ciptaan Allah yang sangat luas, sangat agung, yang nurani, yang bercahaya, yang tinggi dan meliputi semua ajsam, semua makhluk. Arsy itu sangat luas. Ya. Sehingga dikatakan ya'lam annal arsya khalqun azimun jiddan. Ketahuilah bahwa arsy itu makhluk Allah, ya. Pokoknya makhluk Allah itu kan kullu ma siwallahi alamun. Arsy juga alam, surga juga alam, neraka juga alam, dunia juga alam. Jadi selain Allah disebut alam, berarti arsy bagian dari alam, ya kan? Kama darat al ayatul Qur'aniyah wal hadits, terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang arsy. Misalnya dalam surat Al-Buruj ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzul arsyil majid, ya kan? Artinya Allah zat yang maha mempunyai, yang maha menguasai arsy yang agung. Tuh. Wa huwa lughatan sarirul maliki. Menurut bahasa, arsy itu adalah tempatnya kekuasaan, tempatnya kerajaan Allah. Ya. Itu secara bahasa. Wa min awsafihi, adapun sifat-sifat arsy disebutkan fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Haqq ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu malaikat menjaga arsy Tuhannya, ya, yang berjumlah 8 malaikat. Jadi ada 8 malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga arsy. Seperti itu. Wa annahu 'alal ma'i wa fi sunnati annahu ahadu hamlatil arsy ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata sab'ami'ati amin. Jadi satu malaikat yang menjaga arsy itu menurut di sini diperkirakan, ya, antara jarak dari arah kanan dan dari arah kiri, ya, itu sekitar, kalau kita berjalan itu sebanyak selama 700 tahun satu malaikat, ya. Itu 8 malaikat, gitu kan? Satu malaikat diperkirakan dia diberikan kekuasaan menjaga arsy, wilayahnya itu kalau kita berjalan mencapai 700 tahun. Kalau 8 malaikat berapa? Ya kan? Nah, seperti itu, ya. Itu arsy, ya. Apa hubungannya antara arsy dan walimatul urus? Beda. Arsy dan arus beda. Kalau arsy itu artinya pernikahan, walimatul urus. Tapi ada yang mengartikan arus artinya tempat tidur. Jadi kalau orang menikah itu pasti tidur bersama istri dan suaminya. Ya, beda antara arsyun dengan arus. Kalau ada buatil arus, ain, ro, wawu, sin. Kalau arsy, sinnya sin besar. Beda, ya. Seperti itu. Wa annal arsya lahu qawaimun. Dan arsy itu punya tiang, punya penyangga yang sangat kokoh, ya. Kemudian juga wa annahu saqfu jannatil firdausi. Dan apa namanya?
Kalau kita apa namanya, penutup arus itu apa namanya itu, bukan genteng ya, apa namanya kalau dalam bangunan itu, yang di atas rumah itu namanya apa itu? Plafonnya itu sampai ke surga Firdaus, ya itu ya. Dan yang diberikan kesempatan untuk melihat dan memasuki arus itu hanya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang mampu. Ya, hanya Rasulullah pada saat Rasul melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang mampu. Karena tidak ada nabi yang di Isra Mi'rajkan kecuali Rasulullah. Ya, yang penting kita meyakini bahwa arsy itu ada. Ya. Oke. Karena arsy tadi adalah makhluk yang sangat besar dan sangat luas, ya. Wa yahmiluhu fil akhirati thamaniyatun li'azumi tajalliyal haqqu subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh 8 malaikat, ya. Wa tamassaka 'anil qat'i bi ta'yini haqiqati adamil ilmi biha. Artinya arsy itu secara qat'i kita harus yakini, akan tetapi tidak ada manusia yang bisa menganalisa, yang bisa apa namanya, membuat ilmiah tentang arsy, belum ada manusia yang mampu. Yang penting tugas kita adalah beriman bahwa arsy itu ada. Ya, kecuali kalau kita belajar di pesantren ada penjelasan lagi. Jadi yang kesimpulannya kita harus yakin bahwa arsy itu ada, malaikat itu pasti ada, setan ada, jin ada. Karena apa? Malaikat, arsy, setan, jin semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita beriman dengan Al-Quran ya harus semuanya. Ya, mana katanya setan itu katanya ada, mana nggak kelihatan. Ya, nah ketika ada orang mana setan, mana jin nggak ada yang kelihatan, tunjukkan wujudnya. Nah dia sedang berperilaku seperti setan, ya kan? Karena sombong kan gitu. Nah itu berarti setannya masuk ke dalam dirinya kan gitu. Mana jin, keluar kamu jin gitu kan. Nah dia juga bagian dari jin, karena apa? Dia sombong kan gitu. Sehingga dikatakan ya nggak bisa kita tantang secara kasat mata, karena memang termasuk alamul ghaib. Tapi kita harus percaya, karena Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, ya dari Bafi Al-Haya kan gitu. Tidak ada keraguan, semua isi kandungan Al-Quran tidak boleh kita ragukan. Karena malaikat juga ada disebutkan dalam Al-Quran, jin juga disebutkan dalam Al-Quran, syaitan disebutkan dalam Al-Quran, surga, neraka, arsy, lauhil mahfuz, kemudian kolam, ya, itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika kita membahas tentang arsy, ketika kita membahas tentang Al-Kursi, ketika kita membahas tentang lauhil mahfuz, dan ketika kita membahas tentang kolam, berarti kita sedang mempercayai, sedang mengenali apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Itu seperti itu. Ya. Baik. Berapa menit lagi kita ada waktu? Ya, 10 menit lagi ya. Jadi kesimpulannya, tadi tentang jin tadi, ada peringkat-peringkatnya, setan juga ada peringkat-peringkatnya, ya. Semacam kalau manusia apa ya, ada apa namanya itu, kasta-kastanya, ya. Setiap kasta, setiap tingkat dalam jin dan setan itu mempunyai tugas masing-masing. Tugas yang masing-masing itu kesimpulannya adalah untuk menggoda manusia dari sejak manusia lahir sampai manusia meninggal dunia. Makanya sebenarnya kalau menurut saya pribadi gini, sebenarnya setan itu menggoda manusia bukan sejak lahir, dalam kandungan juga sudah digoda sama setan orang tuanya kan. Memang ya, kalau zaman dulu saya ingat banget Pak, ibu-ibu lagi hamil itu kemana-mana harus bawa gunting diikatkan di bajunya,
Kalau nggak gunting kuku, mungkin cutter sekalian gitu. Kata saya kecil amat, nggak golok aja sekalian kan gitu. Golok lebih menyeramkan kan gitu ya. Ya, katanya kalau ada kuntilanak takut sama gunting kuku katanya. Saya mikir, kok kuntilanak takut sama gunting kuku gitu. Padahal salah. Ya, harusnya itu doa yang dia bawa kan gitu kan. Nah, tapi sekarang enggak Pak. Sekarang enggak ada lagi ibu-ibu hamil di Jakarta yang membawa gunting kuku atau membawa bawa gunting biasa. Sudah enggak ada. Karena pas saya tanya, ya ada di TV, ada di handphone kan. Ya, begitu lagi hamil, ibunya suka nonton dangdut Pak. Kalau nonton dangdut itu Pak, sampai selesai itu. Pas lahir anaknya kok suka joget. Kenapa ya? Anaknya suka joget, kok suka nyanyi-nyanyi. Ya, ibunya waktu hamil bagaimana? Gitu kan. Jangan-jangan waktu hamil ibunya suka nonton dangdutan gitu kan. Suka nonton lagu-lagu. Kok anak saya kok suka joget ya gitu. Bapaknya enggak katanya, ibunya enggak suka joget. Ngikutin siapa? Oh ternyata ngikutin yang ada di TV kan begitu kan. Padahal enggak boleh begitu ya. Mas. Harusnya gimana? Ya bolehlah sekedar ibu, tapi ibunya harus sering baca Quran. Makanya saya sedikit kasih ijazah ya. Bagi yang istrinya masih ada kemungkinan bisa hamil atau cucunya atau anaknya. Itu ketika istri hamil mulai kandungan 3 bulan. Ya sebelum ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan rezekinya, jodohnya, usianya dan nasibnya. Itu baca surat Maryam, surat Yusuf, surat Toha, surat Waqi'ah, kemudian surat An-Nur, kemudian surat Luqman. Ya, itu apa? Tujuannya kalau anaknya lahir perempuan, ya bukan hanya cantik rupanya, tapi cantik akhlaknya seperti Siti Maryam. Tafaulan, kalau surat Yusuf, kalau dia laki-laki, bukan hanya tampan wajahnya, tapi tampan juga akhlaknya. Ya, nggak cukup dengan gizi yang bagus, ya secara kesehatan boleh. Tapi itu kan memperberat otot si bayi. Tapi akal dan hatinya harus diberikan asupan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Surat Maryam, surat Yusuf, surat Luqman, surat Waqi'ah, surat Toha, surat An-Nur. Kalau kuat lagi dibacakan surat Yasin. Jadi karakter masing-masing surat itu punya khasiat masing-masing. Kalau dibacakan surat Waqi'ah dengan harapan kalau anak kita lahir, dia rizkinya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya minimal kalau bapaknya agak susah ekonominya, nanti anaknya lebih mudah ekonominya. Gitu Pak. Apa mungkin saya kan orang biasa. Kenapa di situ disebutkan sebelum ditiupkan ruh? Karena kalau sudah ditiupkan ruh oleh Allah kepada janin, maka sudah ditentukan nasibnya seperti ini, jodohnya seperti ini, rizkinya seperti ini. Dan usianya seperti, jadi melobi dengan doa kepada Allah. Minimal doa-doa ayat-ayat yang kita baca 50% setidaknya dikabulkan oleh Allah. Dan cerdas anaknya Pak. Ya, cerdas. Dulu saya mengamalkan itu Pak. Kalau istri enggak ini saya kasih istri yang ringan-ringan. Istri saya hanya Yusuf, Maryam, Luqman. Selebihnya saya setiap hari harus khatam. Ya, itu namanya membentengi janin kita sejak dalam kandungan. Ya, jadi kalau sudah lahir diazani diiqomati, ya sebenarnya boleh, tapi sebenarnya pembentukan karakter itu sejak dalam kandungan. Itu ilmu yang saya dapatkan dari kiai saya, dan saya cari di mana-mana nggak ada. Tapi memang buktinya luar biasa, Pak. Yang lebih penting lagi anak kita mau belajar Quran. Ya, jadi kalau pengen anak kita gampang dinasehati, gampang diarahkan, ya bukan terlambat sih. Sekarang doa tetap dikabulkan. Ya sebenarnya gitu ya, harusnya proses dari sejak kehamilan sebelum ditiupkan ruh. Alhamdulillah saya punya anak itu,
Yang perempuan yang laki-laki kalau menghafal Quran cepat ya. Kalau saya ajak saya nasihatin nurut ya. Itu Pak. Bagaimana kalau setelah, kan kalau kita tradisi kita itu kan lagi 7 bulan, ya 4 bulan ngobati 7 bulan boleh baca surat Yusuf sama surat Maryam ya. Tapi yang lebih bagus itu sejak dalam kandungan. Yaitu boleh kita berikan doa-doa itu kepada anak kita, mungkin cucu kita. Nah, demikian saya kira pembahasan kita tentang alamul jin dan tentang beriman dengan ayat kursi, al-kursi dengan arsy, lauhil mahfuz dan qalam. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang belum paham Pak ya, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Joko. Waalaikumsalam. Langit. Ya, langit ketujuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Jadi yang pertama, bahwa ketika ifrit ya kan, ifrit itu sekelompok jin yang kemudian tidak beriman ya kan, walaupun dia punya kekuatan. Kemudian ada sekelompok iblis ya, iblis juga bagian dari jin. Cuman dia kalau iblis ini kategorinya adalah kafir ya kan. Iblis jadi ablasa, dari kata ablasa iblis. Iblis ablasa artinya itu menyeleweng atau bahasanya itu mengingkar ya. Nah, iblis maka disebut dengan jin kafir ya. Nah, ketika para jin itu mendengarkan, ada sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'an, dan Rasulullah sendiri juga ya mengajarkan Al-Quran kepada jin. Makanya Rasul disebut Sayyidul Khalaiki wal Jin gitu kan, Sayyidul Tsaqulain. Dan memang iya, kelompok-kelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dan diajarkan Al-Quran dia disebut jin Islam. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu jin yang mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah, jin yang beragama Islam, yang dia menerima Al-Quran dan dia mendapatkan pengajaran tentang Islam dari Rasulullah SAW. Adapun ketika malaikat Jibril tidak sanggup menembus arsy ya kan, takut terbakar karena memang disitulah menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekuatan dan kemuliaan antara malaikat Jibril. Sehebat-hebatnya malaikat Jibril tetapi tetap derajatnya di bawah derajat Rasulullah, dan Allah memang hanya mengizinkan, menghendaki hanya Rasul yang bisa menembus arsy. Adapun malaikat yang menjaga arsy, kenapa dia tidak terbakar? Karena memang dia diberikan tugas untuk menjaga arsy.
Jadi ada wilayah-wilayahnya masing-masing. Seperti itu Pak Haji Joko ya. Nah itu ya saya kira ya. Baik, mudah-mudahan paham ya. Atau cukup satu pertanyaan ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Tapi saya berharap bahwa kita sekarang bukan hanya kita ngaji, tapi paling kita bisa mengamalkannya ya. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.